Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hi everyone. Semoga semua tetap semangat ya untuk meeting yang keempat ini. Oke, jadi ini adalah perkuliahan online kita yang keempat. Oke, masih dengan saya ya, Miss Atma. Dan ini adalah agenda untuk kita hari ini, untuk kita laksanakan hari ini. Yang pertama yaitu opening previous task discussion. Untuk opening nanti kita akan membahas secara singkat kuis kalian yang di Google Form kemarin. And then the main topic of today will be about degrees of comparison. Jadi hari ini bahasan kita adalah tentang degrees of comparison. And then discussion, question answer practice. Jadi silahkan kalian nanti mengajukan pertanyaan, bisa tentang materi hari ini atau materi yang sudah kita bahas kemarin. Jika waktunya cukup, nanti akan kita isi dengan practice. And then the last will be closing. Nah, di sini nanti adalah filling Google Form as your attendance. And I also attach several quiz to be done. Nanti ini silahkan harus dan wajib diisi untuk Google Form-nya karena sebagai form kehadiran dan juga ada beberapa kuis yang saya sertakan. Oke. So, about our previous talks. Nah, ini ya yang di Google Form kalian tampil soal seperti ini. The rainforest bla 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 large trees that provide shade to the vegetation below is home to unique flora and fauna. Jadi kira-kira blank ini yang tepat isinya apa? Kita lihat dulu. Susunan ini sudah mempunyai dua main verb, yaitu provide and is. The rainforest itu adalah subjek utama dengan verbnya is. Verbnya bentuknya to be ya. Sementara yang large trees, that, itu kembali ke large trees ya. That dengan verb utama provide. Jadi sudah ada satu conjunction yaitu that dan dua verb utama yaitu provide dengan is. Jadi sudah lengkap. Kita tidak perlu menambahkan conjunction lagi atau kata kerja utama lagi. Kecuali kalau di pilihan atau option ada conjunction dengan subjek dan juga kata kerja utama lagi. Jadi has tidak mungkin karena dia menambahkan kata kerja sementara tidak ada kata hubung atau conjunction lagi. And tidak mungkin karena dia sebagai conjunction saja, tidak ada subjek atau verb utama lagi. Although has, kalau kita ada although has harus ada subjeknya. Although it has, although they have atau although she has. Nah, ini tidak lengkap. Berarti pilihan yang tepat adalah with it. Nah, karena ini tidak menambahkan klausa baru lagi. Ya. And then number 2, despite the polar bear's tremendous weight and hike, blah 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 of sprinting at tremendous speed. Nah, ini despite blah 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 sampai akhir ini adalah klausa yang pertama. Nah, berarti kalau sudah ada satu klausa utama dengan kata hubung despite, harus ada klausa kedua, yaitu dengan susunan subjek verb lagi. Despite conjunction the polar bear, ini subjeknya is sebagai verb form to be. Nah, verb formnya. Tremendous, weak and hike itu sebagai komplementnya. Ini untuk klausa yang pertama. Berarti kita butuh yang kedua. Yang kedua juga harus punya subjek. Nah, di pilihan yang punya subjek mana? It is. It is berarti antara E dengan C ya. Kalau B dengan D sudah tidak mungkin. Nah, mana antara it is capable dengan it is able? Nah, yang paling tepat adalah it is capable of. Karena kalau it is able to, tidak of preposisinya. Ya, jadi pilihan yang tepat adalah A. Number 3, the leaders of the two countries bla 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 earned agreement to avoid future conflicts. Nah, ini subjeknya the leaders of the two countries. Ini subjeknya. Apakah sudah punya verb utama? Ternyata belum. Berarti yang kita butuhkan adalah verb utama. Karena an, agreement sampai conflicts itu adalah complement. Dari option A, B, C, D yang punya verb mana? Ya, A, C dengan D. Yang B nggak mungkin ya nggak ada verbnya. Ada verbnya. Reach saja. Nah, semuanya berarti mungkin ya. Nah, sekarang kita lihat. Karena ada kata recently, kata reach nggak mungkin. Karena recently itu sudah menunjukkan adanya batasan waktu. Kalau reach akan menjadi present. Jadi B tidak mungkin. Antara A, C, D. Ya.
Have semuanya. Lihat option A, have setelah itu recently reached. Nah, tidak mungkin karena setelah have atau has harus past participle atau kata kerja ketiga. Jadi tinggal option C dengan D. Nah, antara C dengan D yang mana? Have reached, have recently reached. Nah, ini adalah word order ya atau susunan kata ya. Yang paling tepat adalah D, have recently reached. Kalau have reached recently tidak bisa, kecuali kalau have reached an agreement, karena tidak bisa, complement tidak bisa dipisahkan dari verbnya oleh recently. Jadi yang tepat adalah the leaders of the two countries have recently reached an agreement to avoid future conflicts. Nah, option D yang paling tepat. Oke, ini beberapa mungkin sempat bertanya bagaimana mengerjakannya ya. Padahal sesuai contohnya itu malah singkat sekali. Nah, tinggal tentukan mana yang dihubungkan dan apa yang dihubungkan. Dan yang perlu diingat adalah yang dihubungkan harus setara. Kalau sentence dengan sentence atau clause dengan clause. Kalau word dengan word bisa berupa adjective, verb, adverb, atau apa lagi ya? Itu ya, verb, adjective, adverb. Nah, atau pronoun bisa. Nah, atau berupa phrase, noun phrase, atau prepositional phrase. Nah, hanya itu saja. Kenapa saya memakai kata connecting? Karena ini dihubungkan oleh conjunction. Nama lain dari conjunction yaitu konektor. Nah, penghubung ya. Jadi connecting. Oke, kita langsung ke soal. Nomornya kalau untuk soal kalian dimulai dengan nomor 4. Nah, ini dimulai dari nomor 1. Ini saya ambil dari buku EAP kalian ya. Bisa dibuka ketika kalian mempelajari. Banyak sekali soal. Tanpa saya instruksikan, silahkan kalau kalian bisa langsung latihan dari buku. Nah, mungkin itu akan membantu. Banyak jenisnya ya. Okay, number 1. The swimming is very good and the beaches are as clean as any you will find. Nah, nomor 1 ini yang dihubungkan adalah clause dengan clause, yaitu the swimming is very good. Subjeknya the swimming, verbnya is very good. The beaches, subjek or sebagai verbnya as clean as you will find. Nah, jadi clause dengan clause. Number 2, ini juga clause dengan clause. Ask any Sydney sider about his city and he will say there is no place like it. Nah, untuk yang clause pertama itu berupa imperative. Untuk yang kedua berupa affirmative atau statement. Jadi tidak masalah ya. Mungkin kalian masih ingat, kalau dikatakan ketika dihubungkan itu harus setara. Setara dalam artian kata dengan kata, phrase dengan phrase, kalimat dengan kalimat. Kalau kalimat ini kan memang bentuknya banyak. Dalam bahasa Inggris mungkin sama dengan dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat itu ada kalimat perintah, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif atau pertanyaan. Nah, ada kalimat seruan. Oke, nah semua ini, kalimat ini meskipun jenisnya berbeda antara positif negatif atau afirmatif imperatif, tidak masalah. Bisa dihubungkan selama jenisnya masih kalimat atau clause, seperti itu. Dengan susunan minimal, kalimat atau clause itu punya subjek dengan verb. Ya, jadi kedua ini imperative sentence dengan afirmatif atau positif sentence. Oke, number 3. Nomor 3 ini adalah verb dengan verb. Nah, ini yang saya pakai sebagai contoh ya. There are not enough restaurants where you can eat well and take the children. Jadi yang dihubungkan yang paling dekat dengan connector atau conjunctionnya adalah kata eat dengan take. Ini bentuknya harus sama. Kalau kata kerja nggak boleh. Satunya kata kerja satu, satunya kata kerja ketiga tidak boleh. Ketika harus kata kerja satu, maka dengan kata kerja yang bentuknya juga kata kerja satu juga. Eat dengan take. Ini semisal berubah jadi eat well and taking the children. Itu tidak bisa, tidak paralel. Number 4. Sydney is Australia's oldest, largest and liveliest state capital with a population of over 3 million. Ya, ini yang dihubungkan adalah adjective dengan adjective. Yang akan kita bahas hari ini ya, bentuknya comparison, degrees of comparison. And then number 5.
You may talk about the play or the film you have seen recently. Nah, ini yang paling dekat dengan connector or apa? The play and the film. Ini berupa noun phrase dengan noun phrase, di mana the sebagai pre-modifier, play sebagai had, the sebagai pre-modifier, film sebagai had. Nah, intinya seperti itu ya. And then number 6, the wild countryside, the rugged mountains, and the colored fishing boots are still printed on my memory. Nah, ini jelas ya. Karena rangkaian kata, berarti yang dihubungkan semuanya adalah phrase. Nah, ini countryside, mountains, and boots. Headnya di situ. And number 7, the attractive waterside bars and the busy tavernas vibrate with Bozaki music until the small hours. Nah, ini jelas yang dihubungkan adalah rangkaian kata karena kita tidak menemukan subjek atau verb ya, dan juga tidak terdiri dari satu kata. Berarti pasti rangkaian kata atau phrase. Waterside bars and then tavernas. Ya, sebagai noun phrase. Speak to the friendly local people and they will show you where to eat the most delicious local food. Nah, ini yang nomor 8 seperti nomor 2 ya. Imperative sentence dengan positive sentence. Ya, jadi ini adalah clause dengan clause. Nah, ini jawabannya kira-kira teman-teman sudah benar berapa atau benar semuanya? Oke, nanti bisa dilatih lagi. Oke, ini saya flashback ya untuk language features yang sudah kita pelajari. Kita masih di unit 1 description ya, karena ini adalah dasar. Di unit 1 ini banyak dasar terutama untuk sentence pattern yang harus kita atau kalian pelajari. Supaya nanti ketika memasuki unit-unit berikutnya itu hanya pengulangan dan kalian sudah memiliki vocab dan juga istilah-istilahnya sudah banyak yang dipahami. Ya, jadi saya ulang lagi untuk sentence patterns yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari untuk materi EAP ini apa saja. Ya, kalian sudah mendapatkan untuk sentence patterns present, subject, is, or. Nah, ini tergantung subjeknya. Kalau subjeknya satu atau singular adalah memakai is. Setelah itu complement. Kemudian subjek has atau have. Ini kalau subjeknya singular berarti memakai has. Kalau subjeknya plural berarti memakai have. Plus complement. Kemudian bar. Ada is, ada are, plus ini complementnya. Ini harusnya bentuknya complement ini sesuai atau menyesuaikan. Ketika is atau are menyesuaikan complementnya. There is, nah yang di belakang apa? Singular atau plural. Nah seperti yang saya katakan kemarin, kalau yang subject is, subject has itu bentuk has atau is or have menyesuaikan subjeknya. Tetapi untuk there ini inversi atau dibalik. Setelah is atau are baru menyesuaikan bentuk di belakangnya. Contohnya, there is a pen. There are several pens. Nah, maksud saya seperti itu. Karena biasanya verb itu kan menyesuaikan subjeknya. Nah, ini menyesuaikan di belakangnya verb. Tuh, nanti coba dibuka ulang untuk dipahami lagi. And then kita sudah membahas pre-modifier, had atau inti berupa noun dan juga post modifier. Apa saja yang bisa menjadi pre-modifier dan apa saja yang bisa menjadi post modifier dan juga bagaimana susunannya noun phrase ini. Silakan dibuka lagi. And then we also learned about parallel structure. Nah, kita sudah mempelajari tentang parallel structure di mana ada susunan conjunction dan ada klausa, ada kata dan juga phrase yang dihubungkan oleh conjunction itu atau connector itu. Nah, ini beberapa patternnya. Sentence, conjunction, sentence. Noun phrase, conjunction, noun phrase. Noun, conjunction, noun. Verb, conjunction, verb.
adjective conjunction adjective. Nah, ini untuk susunannya. Dan untuk perkuliahan online hari ini, materi kita akan berupa degrees of comparison. Nah, perbandingan ya. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, silahkan untuk bekal materi, tiap materi kalian memakai dictionaries. Nah, ini kamus yang saya pakai bisa berupa untuk Cambridge, saya punya untuk soft file-nya. Untuk Oxford saya memakai hard file-nya berupa buku. Nah, ini tampilannya kalau kita memakai aplikasi ya, sejenis aplikasi. Ada yang terbaca, ada yang terlalu kecil ini ya. Nah, ketika saya memasukkan kata, di situ akan muncul kata yang saya maksud dan juga kelas kata atau part of speech-nya. Di sini saya memasukkan kata degrees. Nah, degrees itu artinya amount. Ada unit, ada course. Nah, setelah itu di sampingnya ini nomor 2, number 2, ada contoh arti dan juga contoh kalimatnya. Degree itu bisa diartikan apa saja dan bisa dipakai dalam kalimat seperti apa. Di situ juga ada cara mengeja, membaca, mengucapkan, how to pronounce the word. Nah, seperti ini tampilannya. Kata degrees berarti amount. Nah, ini juga ada smart thesaurus. Nah, di smart thesaurus ini kalau saya klik tampilannya akan seperti ini. I input the word, I put the word, I write the word comparison. Ya, saya menuliskan kata comparison and then the smart thesaurus will show this kind of bar. Jadi akan tampil tulisan kalau kata comparison itu artinya adalah comparing and contrasting. Nah, jadi bisa membandingkan kesamaannya dan juga membandingkan perbedaannya. Nah, untuk thesaurus ini beberapa kata yang memiliki arti yang sama dengan comparison yaitu against, analogy, atau benchmark. Nah, ini kira-kira untuk kamus itu tampilannya seperti ini, terutama ketika kalian mau melihat kelas kata atau part of speech dari sebuah kata. Okay, so let's go to our discussion, our topic for today. That is degrees of comparison. Nah, jadi untuk materi degrees of comparison ini, silahkan kalian juga membuka buku EAP halaman 11 ya, bisa dibuka sambil dibuka. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk perbandingan sendiri itu ada 3 bentuknya. We often compare the quality of 2 or more things in our life to find a better or the best thing. Jadi biasanya kita itu kalau mau menemukan sesuatu yang terbaik, pasti yang dicari yang baik ya. Biasanya kita bandingkan bisa dari kesamaannya atau dari ini memiliki ini tetapi yang satunya tidak, nah, atau berlawanan. Nah, in general, there are 3 types of adjectives used for comparing qualities. Jadi secara umum ada 3 bentuk dari adjective yang kita pakai untuk membandingkan. Biasa kita pakai itu. The first suffix er is used for comparative, comparing two things, and est for superlative, comparing more than two things. For the root adjective such as, nah, jadi di sini ada 3 bentuknya, ada root. Nah, root itu yang dasarnya, bentuk dasarnya adjective itu sendiri, yaitu pretty, low, happy, slow, high, fresh. Dan ada yang memakai suffix er. Nah, ini mengatakan atau menyatakan perbandingan, comparing. Prettier, lower, happier, slower, higher, fresher. Nah, ini yang dengan suffix er. Ada juga yang dengan suffix est for superlative atau menyatakan paling, prettiest, lowest, happiest, slowest, highest, freshest. Nah, ini. Jadi 3 bentuk perbandingan yang biasa kita pakai sehari-hari. Yang pertama bentuk positif, no comparison ya, atau rootnya. Yang kedua bentuk comparative, and the last superlative is superlative.
Oke, jadi ini 3 bentuknya. Ini adalah seperti verb ya. Verb itu ada regular dan irregular. Nah, untuk adjective ini juga ada regular dan irregular. Ini adalah yang regular atau bentuknya teratur. Jadi untuk bentuk komparatif tinggal menambahkan ir. Dan setelah itu untuk superlatif tinggal menambahkan ist dari kata dasarnya. Nah, ada juga variasi dari adjective ini. Other adjectives derived from other parts of speech use more for comparative and most for superlative. For example, ini adalah yang dari kata dasarnya. Untuk membentuk komparatif menambahkan more dan untuk membentuk superlatif menambahkan most. Nah, ini tergantung dari syllable of the word. Syllable of the root word. Jadi tergantung dari syllable-nya ya. Bisa dilihat. Interesting, beautiful, impressive, attractive, picturesque, nervous. Nah, ini more interesting, more beautiful, more impressive, most interesting, most beautiful, most impressive. Nah, untuk yang ini, other adjectives do not follow both rules. They are compared with different forms, for examples. Jadi ini yang tidak mengikuti aturan. Mereka itu menyatakan perbandingan dengan bentuk yang berbeda. Kalau yang tadi dengan suffix ir, ist, dan juga dengan most atau more. Kalau ini bentuknya berbeda, tidak ada aturannya. Dari kata good menjadi better dan best. Dari kata bad menjadi worse and worst. Dari kata far menjadi father, fathers, dan juga father, fathers. Nah, seperti ini. Oke, untuk sentence patterns-nya. Nah, itu tadi adalah contoh kata-kata, bentuk katanya. Bentuk kata yang nantinya akan kita pakai dalam degrees of comparison. Jadi kalau menyatakan positif degree, tidak ada yang dibandingkan itu dengan bentuk root-nya. Kalau ada perbandingan atau komparatif dengan bentuk komparatifnya, dan untuk menyatakan paling dengan bentuk superlatifnya. Jadi ini beberapa sentence patterns. Kalau kita mau membuat kalimat, ada sentence patterns yang pertama. The most interesting book, the oldest town. Ini most interesting, oldest menyatakan superlatif. Kalau kita masukkan dalam kalimat, I think it is one of the most interesting books that I have ever read. Nah, remember ya. Kalau ada kata one of, the most, itu kata bendanya harus menjadi plural, books. Karena salah satu dari banyak. Nah, I think it is one of the most interesting book that I have ever read. Subjeknya I. Ya, nanti ini kita bahas untuk strukturnya. Ini kita untuk patterns-nya dulu ya, polanya ya. Jadi subjek plus verb-nya, kemudian complement-nya. Jadi semua yang dalam kotak ini akan berupa complement-nya. Nomor 1, the most interesting book, complement-nya. Old enough itu juga. As clean as, more attractive than, higher than, too young. Nah, untuk yang bentuk kedua. Old enough. I think you, subjeknya, are old enough to marry her. Jadi harus ada subjek, ada verb-nya. Nomor 3, as clean as. Nah, ini menyatakan equal, sama. I think it is as clean as any you will find. They are as beautiful as the beaches in Bali. Nah, jadi menyatakan sama-sama bersihnya, sama cantiknya. Number 4, more attractive than, higher than. Nah, ini ada kata than, jadi menyatakan membandingkan karena dari, nah dibandingkan dari siapa? Your score is higher than hers. Nah, jadi ini your score is higher than her score. Maksudnya gitu. Dibandingkan adalah skornya. Kemudian ada pattern too young. Nah, he is certainly too young to marry him. Nah, ini variasi
pola kalimatnya kalau kalian mau memakai degrees of comparison. Jadi diperhatikan ya, ketika memakai most bentuk superlatif, maka di depannya harus ada artikel the most interesting, the most beautiful, the best. Nah, itu kan menyatakan paling. Kalau di situ atau di kalimat pola kalimat ada kata dan, berarti yang kalian pakai adalah bentuk comparative, more attractive, better, higher, more beautiful, smarter. Nah, berarti yang dipakai adalah bentuk comparative. Kalau ada kata us, bla 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 us, yang kalian tempatkan adalah bentuk rootnya atau bentuk dasarnya, bentuk dasar kata itu. Jadi as clean as diligent as smart as beautiful as handsome as. Nah, yang dipakai kalau ada as bentuk rootnya. Sudah ya, diingat ya. Kalau ada yang superlatif berarti diawali the, most. Kalau ada than berarti yang dipakai adalah bentuk comparative. Kalau ada as bla 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 as, berarti yang dipakai adalah kata dasarnya, adjektif itu sendiri. Nah, sekarang kalau ada kata enough dengan to. Nah, diingat, kalau ada kata enough, berarti adjektifnya di depannya enough. Old enough, beautiful enough, lazy enough, smart enough, interesting. No, kalau enough, no, bukan ya, pengecualian ya. Attractive enough. Nah, itu di depannya enough. Kalau ada kata to, maka adjektifnya ada di belakangnya. Too young, too beautiful, too fast. Nah, berarti di belakangnya too. Kalau enough di depannya. Jadi itu beberapa pola kalimatnya. Ketika pola katanya ketika dimasukkan dalam kalimatnya. Oke. Dan kita akan bahas untuk sentence structure-nya. Nah, dari kalimat-kalimat yang kita pakai tadi, kalau kita analisis strukturnya, manakah subjeknya, manakah verbnya, akan seperti ini. Untuk kalimat pertama, I think it is. Nah, jadi subjek utamanya adalah I, kemudian main verbnya think. Komplementnya berupa klausa. It is one of the most interesting books that I have ever read. Nah, ini klausa. Di mana klausa yang berupa komplement yang berupa klausa ini subjeknya adalah it, kemudian verbnya adalah is, dan komplementnya adalah one of the most interesting book that I have ever read. Nah, ini klausanya. Dan intinya adalah books dengan pre-modifiernya one of the most interesting dan post modifiernya that I have ever read. Nah, jadi ini adalah klausa, tetapi klausa di dalam klausa, seperti itu loh. Karena komplementnya bentuknya klausa. Ya, untuk nomor 2, notes for complement of main sentence. Jadi subjek, ada susunannya, ada subjek, verb, kemudian complement in form of phrase. Nah, ini noun phrase ya. Yang kedua, kalimatnya subjeknya I, kemudian main verbnya think, dan komplementnya berupa klausa juga. You are old enough to marry her. Di mana komplement yang bentuk klausa ini subjeknya adalah you, kemudian verbnya adalah are, dan komplementnya old enough to marry her. Bentuknya ini frasa. Old enough to marry her. Ini adjective phrase ya bentuknya. Old enough. Dan yang nomor 3, subjeknya I, think sebagai main verb, di mana komplementnya juga berupa klausa. They are as beautiful as the beaches in Bali. Nah, komplement berupa klausa dalam klausa. Yang subjeknya adalah they, verbnya adalah are, as beautiful as the beaches in Bali. Nah, ini headnya adalah beaches. As beautiful as sebagai pre-modifier in Bali. Your score is higher than hers. Nah, ini subjeknya your score, main verbnya is,
dan komplementnya higher than hers. Ini bentuknya phrase, adjective phrase ya. Kemudian subjeknya he, main verbnya is, Stanley too young to marry him. Ini juga berupa frasa. Jadi yang perlu kita ingat atau kita lihat di dalam satu susunan kalimat yang panjang ataupun pendek itu kita analisis dulu. Ada berapa kata kerja utama? Kalau ada kata kerja utama jumlahnya 1, berarti mudah analisisnya, berarti hanya 1 klausa. Kalau kata kerja utamanya lebih dari 1 atau 2, berarti di situ harus ditemukan conjunction-nya atau conjunction yang hilang. Seperti itu. Jadi kita akan mudah mencari kira-kira kalau di sini ada satu klausa yang belum lengkap apanya, apakah verbnya atau subjeknya. Kalau ada 2 klausa berarti ada 2 verb utama. Nah yang tidak ada apanya, nah, apakah subjeknya atau verb utamanya itu, seperti itu. Oke, that's all about degrees of comparison. Silahkan dicermati lagi, terutama susunan kalimatnya dan juga pola penyusunannya. Bentuk positif, bentuk komparatif, bentuk superlatif. Bentuk positif dengan penanda as, bla 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 as. Bentuk komparatif dengan penanda than, bentuk superlatif dengan penanda the di awalnya, kemudian bentuk superlatifnya, semisal the best. Nah, untuk adjective plus enough atau to plus adjective. Nah, itu yang perlu diingat-ingat untuk materi degrees of comparison. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nah, setelah ini kita akan kembali ke grup ya. Post kalau ada pertanyaan. Kalau sudah paham bisa kita mulai dengan latihan singkat. Dan setelah itu nanti jangan lupa untuk mengisi Google Form-nya. Oke, thank you.